Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Aulia Kurniawati dari kelas 10 OTKP 3. Pengertian personel administrasi. Istilah personel atau sering disebut juga personil merupakan sebutan lain untuk menyebut pegawai atau staf organisasi perusahaan. Personil kantor dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau kantor. Personal administrasi staf atau pegawai yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Personil administrasi juga turut berperan dalam proses penetapan langkah dan kebijakan yang nantinya akan dijalankan di perusahaan yang bersangkutan. Setiap personil administrasi harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya. Kepribadian yang baik dan kemampuan yang ahli di bidang administrasi merupakan contoh hal yang diharapkan ada pada diri setiap personil administrasi. Pengetahuan yang diharapkan ada dalam diri calon personal dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengetahuan umum yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang nantinya akan menjadi tanggung jawab si calon personal. Potensi merupakan kemampuan yang menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Potensi diri dapat merupakan bawaan lahir genetik ataupun diperoleh berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang diterima seseorang dalam hidupnya. Potensi diri dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Contoh potensi fisik yaitu penampilan fisik dan rupa wajah, kualitas indera, dan daya tahan tubuh. Contoh potensi non-fisik yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Ciri-ciri kecerdasan emosional yaitu dapat motivasi diri sendiri dan orang lain, tidak mudah stres, dapat mengatur dan mengendalikan suasana hati, dan mudah berempati. Ciri-ciri kecerdasan spiritual: pantang menyerah, optimis dan penuh asa, memiliki sifat tenang, menganggap bahwa dirinya milik Tuhan, selalu berserah diri dan berdoa. Ciri-ciri kecerdasan sosial yaitu mempunyai kepekaan sosial, mampu berkomunikasi baik terhadap orang lain, mempunyai perasaan empati terhadap orang lain, dan mempunyai pengertian atau pemahaman terhadap orang lain. Menurut De Liang Ji, dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, seorang personil administrasi dinyatakan terampil bekerja apabila ia mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan dengan baik, yaitu 1. Menghimpun, meliputi kegiatan mencari, mengusahakan, dan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan kantor. 2. Mencatat, meliputi pencatatan data secara manual dengan menggunakan alat tulis. 3. Mengolah, meliputi pencatatan data atau keterangan terkait pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan alat tertentu. 4. Menggandakan, meliputi tugas memperbanyak data terkait pekerjaan dengan menggunakan peralatan tertentu sehingga mencapai jumlah yang diperlukan. Kelima, mengirim, merupakan kegiatan menyampaikan data dengan menggunakan jasa perantara, misalnya kurir, pos, agen, dan lain-lain. 6. Menyimpan adalah kegiatan meletakkan sesuatu data yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Persyaratan kepribadian. Terdapat beberapa faktor pembentuk kepribadian, yaitu faktor biologis, faktor budaya dan peradaban, faktor keluarga, faktor sosial, dan lingkungan. Contoh terkait kepribadian yaitu extrovert feeling, extrovert thinking, melankolis, dan introvert thinking. Ciri khas kepribadian yang biasanya mudah dikenali yaitu cara berbicara dan cara berjalan, sikap badan pada saat duduk, cara berbusana, sikap bersih dan rapi, sikap yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri, keterampilan dalam bekerja, dan sifat agamis. Syarat-syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personel administrasi yaitu
1. Loyalitas. 2. Tekun dan rajin. 3. Kesabaran. 4. Kerapian. Dan kelima, dapat menjaga rahasia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.